Efesus 6 ayat 1-3 di sini mengajarkan kita mengenai taat dan kasih kita kepada orang tua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saya mempunyai 3 orang anak. Walaupun anak-anak saya nakal, kadang-kadang ngejengkelin saya tidak pernah menelantarkan mereka di jalanan. Saya juga tidak pernah taruh mereka di panti asuhan. Begitu pula dengan kita. Orang tua kita mengasuh kita dari kecil. Mereka menyayangi kita. Walaupun mereka memiliki anak-anak banyak, walaupun kita suka menjengkelin orang tua kita, mereka tidak pernah menelantarkan kita di jalanan. Mereka juga tidak pernah menaruh kita di panti asuhan. Jadi, jika saatnya kita sudah punya rumah sendiri, berumah tangga, dan saatnya orang tua tinggal bersama kita, walaupun orang tuamu kadang-kadang susah diomongin, kalau sakit susah suruh makan obat juga susah, suruh apa dibilangin jangan makan sembarangan susah, makan ya semau-maunya. Orang tua balik lagi seperti anak kecil. Walaupun kadang-kadang seperti itu, kita sebagai anak, kita tidak boleh kesel, kemudian ngerasa beban orang tua itu tinggal sama kita, dan punya niat untuk bawa mereka ke panti jompo. Kita kan punya anak. Coba kalian memposisikan diri, bagaimana kalau kita atau kalian juga dimasukkan di panti jompo oleh anak kita. Bagaimana rasanya? Nah, apa yang kita rasakan itu juga nanti yang dirasakan oleh orang tua kita. Jadi tolong, orang tua kita sudah mengasuh kita, mengasihi kita, sudah sewajarnya kita mengasihi mereka juga di saat mereka tua nanti dan di saat mereka tinggal bersama kita. Ada juga orang tua yang membantu anaknya menjemput cucunya pulang sekolah, naik motor, bolak-balik, jemput anak sekolah, antar jemput les, bolak-balik. Lah, kita aja kalau jemput anak kita aja bolak-balik naik mobil aja capek, bagaimana orang tua kita yang antar jemput anak kita sudah naik motor, apa nggak capek? Ya kan? Kemudian kalau kita sibuk dengan usaha kita, orang tua kita yang masakin kita di rumah, kita tinggal makan, anak-anak kita tinggal makan. Mereka luar biasa sayangnya kepada kita, kepada cucunya. Saat liburan sekolah, saatnya kita bersenang-senang bawa keluarga kecil kita. Jangan lupa bawa orang tuamu juga. Tanpa ditanya, mereka tuh sebenarnya mau ngikut jalan-jalan. Mereka mau happy-happy. Janganlah kita menitipkan kepada saudara kita yang lain, kemudian kita pergi bersenang-senang dengan istri dan anak kita, atau dengan suami atau anak kita. Kita tidak mau membawa orang tua kita dengan alasan kita pergi rame-rame konvoi dengan teman-teman, bawa orang tua karena orang tua rese, karena nggak tahu aturan. Kita malu dengan orang tua kita. Harusnya seperti itu, tidak seperti itu ya. Kalaupun orang tua kita seperti itu, kita harusnya memaklumi. Bahkan teman-teman kita pun pastinya mereka akan memakluminya. Namanya orang tua ya. Dan saya juga di sini ingin membagikan, tidak hanya dengan orang tua kandung kita. Kita harus menyayangi mertua kita seperti kita menyayangi orang tua kita. Saya dulu dengan mertua saya selalu membandingkan kasih dari orang tua saya dengan mertua saya. Saya melihat kasih yang diberikan oleh orang tua saya itu lebih besar daripada yang mertua saya berikan kepada saya. Saya merasa
Mertua saya lebih menyayangi anak dan mantunya yang lain ketimbang dengan saya. Jadi saya berpikir, bagaimana saya harus menyayangi mereka sedangkan mereka tidak sayang kepada saya? Jadi saya lebih baik saya dengan orang tua kandung saya. Yang selalu saya ingat adalah orang tua kandung saya. Kalau mertua saya tegur saya atau nasehatin saya itu kesel, dongkol. Kayaknya apa yang mereka lakukan untuk saya itu di mata saya selalu salah. Saya memang tidak menjawab, tapi saya ngedumelnya di lewat medsos. Harusnya tidak seperti itu ya, saudara-saudara, jangan dicontoh karena ini tidak baik banget. Akhirnya mertua saya itu membenci saya, dan justrunya saya itu merasa senang dan bahagia ketika mertua saya itu membenci saya. Harusnya saya kan merasa sedih, saya diasingkan, saya dibenci, tapi saat itu justru saya merasa bahagia dibenci. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Semenjak saya ikut Wise Woman, saya di sana disadarkan oleh Tuhan, apa yang saya lakukan selama ini adalah salah. Saya dibukakan oleh Tuhan. Saya bersyukur semua ini saya menyadari sebelum semuanya terlambat. Saya bersyukur saya disadari sebelum saya terjerumus ke jurang dosa lebih dalam lagi. Saya sangat menyayangi mertua saya saat ini. Mereka adalah orang tua saya. Kita harus menyayangi mertua kita sama besarnya ketika kita menyayangi orang tua kita. Karena mereka adalah orang tua dari suami kita. Mereka adalah yang melahirkan jodoh kita, pasangan kita. Tanpa mereka, kita tidak punya pasangan. Tanpa mereka, kita juga tidak bisa memiliki keturunan. Jadi, saudara-saudara, saudaraku yang terkasih, kita harus menyayangi orang tua kita, orang tua kandung kita, maupun mertua kita.